Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor, humble family yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Biar hati kita terbuka. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari yang baru, untuk kesempatan yang baru yang Kau berikan, di mana kami dapat berjalan melangkah lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu. Dan kami rindu terus diisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami sama-sama diberkati. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Iman Sejati. Kita ambil dalam ayat pokok kita pada pagi hari tentang Ayub ya. Ayub 42, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan dengan kemahakuasaannya, Dia yang sudah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, dan kita, umat kesayangannya yang paling berharga. Dia punya rencana yang indah, walaupun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita seperti Ayub. Bahkan dalam Ayub juga katakan hari-hari kita ini penuh dengan pergumulan, seperti orang-orang upahan yang harus bekerja keras. Kita diharapkan Tuhan untuk memiliki iman yang sejati, seperti judul firman Tuhan pada pagi hari ini, iman yang sejati. Dan diambil contohnya Ayub. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu keberadaan Ayub dengan segala tantangan penderitaannya. Anak, mantu, semua meninggal. Ternak-ternaknya, hartanya habis. Istrinya bahkan saking tidak kuatnya mengatakan, "Kutukilah Allahmu supaya engkau mati dan engkau bebas dari penderitaan." Tapi imannya teguh seperti judul pada pagi hari ini. Iman yang sejati. Itu Ayub lakukan. Dia menjadi teladan bagi kita sepanjang masa bahkan sampai hari ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan ujian cobaan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan tahu porsinya. Tuhan tahu porsinya Ayub. Tuhan tahu porsinya kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa penderitaan harus terjadi. Tuhan ingin iman kita tetap teguh. Apakah itu iman? Seperti dalam Ibrani 11 ayat 1. Bahwa iman itu adalah kepastian akan perkara-perkara yang kita harapkan. Dan keyakinan akan perkara-perkara yang tidak kita lihat. Itu iman. Dan Tuhan mau iman kita bertumbuh. Iman Tuhan katakan, tanpa iman kita tidak berkenan, saudara-saudara. Kristen adalah iman kepada Kristus. Kita harus pertahankan itu. Dan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Apakah sudah selalu baca firman Tuhan? Selalu dengar firman Tuhan? Itu yang menguatkan kita dan membangkitkan iman kita. Dan membuat iman kita semakin bertumbuh. Ada 4 unsur dalam iman. Seperti sering disampaikan oleh suami saya, Pastor Jeftah. Yaitu ada percaya, taat, setia, dan bergantung pada Tuhan tentunya. 4 unsur ini ada dalam iman. Kita lihat kehidupan Ayub diberkati. Walaupun dia mengalami kesesakan. Tapi dia dapat menghadapinya karena iman yang teguh. Dan dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara. Saudara punya masalah, penderitaan, itu wajar. Selama kita hidup. Tapi ada 3 hal yang saya akan bagikan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Yang pertama, mendisiplinkan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 9-11. Itu tentang ayah kepada anak-anaknya yang dia rindu untuk hidup anak-anak itu berkenan. Kadang menyimpang, oleh sebab itu harus didisiplinkan. Jika kita salah, kita alami konsekuensi yang kita harus hadapi supaya kita kembali kepada track kebenaran firman-Nya. Tuhan tidak mau kita terjerumus menjadi domba yang hilang. Dia akan cari terus domba yang hilang. Dan Tuhan ingin kita tidak seperti anak kecil terus
Oleh sebab itu kita naik tingkat lagi. Ada penderitaan lulus, penderitaan lagi. Tadi saya katakan ada 3 hal yang salah satunya adalah mendisiplinkan kita. Yang kedua, menguji, memurnikan iman dan karakter kita. Dalam 1 Petrus, pasalnya yang ke-1, kita buka ya. 1 Petrus, pasalnya yang ke-1, ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, jangan takut, karena Tuhan memproses kita supaya kita murni seperti emas. Tidak mudah. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, sisihkan sanga dari perak itu, kotoran-kotoran yang tidak berkenan, sehingga perak itu jadi murni. Mungkin sakit Bapak Ibu Saudara, tapi untuk kebaikan kita dimurnikan. Yang ketiga, supaya kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam Yohanes 15, ayat 5 sampai 6, di situ berkata, Yohanes 15, tadi saya katakan 5 ya. Yohanes 15, ayat 5 dan 6 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita bersyukur untuk penderitaan yang kita alami supaya kita tetap bergantung. Kalau kita enak-enak aja Bapak Ibu Saudara, kita akan lupa diri. Kita akan tidak bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, iman kita semakin kuat Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan katakan juga tadi, dalam ayat pokok kita, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita terus tidak menyerah kepada kekurangan kita. Dia angkat kita, dia kuatkan kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan dia mau biar kita tetap kuat. Dan proses tidak mengkhianati hasil ya. Dalam proses itu, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Bukan anak gampangan kita. Oleh sebab itu Tuhan proses kita semua menjadi calon mempelai Kristus yang tidak bercela. Kita memupuk dari sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita belum sempurna semuanya, tapi Tuhan akan kerjakan kesempurnaan itu nanti, saudara-saudara. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami untuk kami tetap iman, punya iman yang teguh kepadamu, sehingga kami berkenan di hadapanmu, dan kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripadamu. Dan suatu kali kelak kami bersama dengan Engkau Tuhan dalam kerajaan sorga, dalam Yerusalem baru, di mana Engkau Yesus kekasih jiwa kami bersama kami selama-lamanya. Tuhan berkati kami supaya kami tetap teguh dalam apa yang terjadi, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Pimpin langkah kami, jauhkan dari mara bahaya, perang berniat jahat, sakit penyakit, melebihi kecelakaan, kelayaan kami, kelayaan orang lain, tipu daya pusat iblis. Percayakan dalam nama Yesus, sepanjang hari kami berkemenangan, dan iman itu tetap bertumbuh teguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.